فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم. أما بعد، pertemuan yang lalu kita membahas tentang beberapa prinsip ahli sunnati wal jamaah. Di antaranya apa yang kita ambil hendaknya mujahid. Yaitu mereka beragama dengan menegakkan nasihat, baik itu lillah wa li kitabihi wa li rasulihi maupun wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Yang lainnya bah syukran. Nah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Taib. Yang lainnya apa? Hamzah. Nah, sama, menyeru pada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, sama. Yang lainnya Pak Afif. Apa mau ilmu ya apa? Baik, Bas. Yaitu hendaknya membangun amar ma'ruf nahi mungkarnya di atas ilmu, bukan di atas kejahilan. Yang lainnya apa? Muhammad Sido. Nah, menyeru untuk menyambung hubungan rahim. Yang lainnya apa Ihsan? Ihsan darinya. Nah, menyeru untuk berbuat ihsan. Nah, yang lainnya apa? Muhammad Sido. Muhammad Aceh. Menyeru untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dan berbuat ihsan kepada semua makhluk. Bahkan kepada para binatang pun kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Sebagaimana dalam hadis man ya'ti bih Zakaria, hadisnya bagaimana? Nah, hadis Shaddad ibn Aus, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat ihsan pada semua perkara. Nah, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Nah, dalam penyembelihan pun dituntut untuk berbuat ihsan, apalagi yang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah,
wa yad'una ila makarimil akhlaqi wa mahasiniha wa yanhauna 'an wasawi'il akhlaqi wa ardhaliha. Dan ahli sunnah menyeru kepada akhlak-akhlak yang mulia dan yang paling bagusnya. Karena memang inilah diantara hikmah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka ahli sunnah ketika mereka menisbahkan diri sebagai pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya merupakan keharusan untuk menyeru kepada akhlak-akhlak yang mulia dan berhias dengannya. Wa yanhauna 'an masawil akhlaqi wa ardhaliha, dan mencegah dari akhlak-akhlak yang buruk dan yang rendahannya. Makanya perkara akhlak, ikhwan, perkara adab ini sangat penting untuk seorang sunni mengupayakannya dalam beribadah kepada Allah. Karena kita butuh berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ketika kita bermuamalah dengan sesama. Jangan sampai seseorang ketika setelah mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam malah jauh dari nilai-nilai akhlak. Nah, hendaknya dia menyeru manusia melalui semua jalur yang bisa dia tempuh, termasuk dari sisi apa bagusnya akhlak kita. Karena untuk menerima dakwah yang hak ini manusia sudah berat, jangan sampai diperberat dengan buruknya akhlak kita dalam menyampaikan, buruknya akhlak kita dalam bermuamalah. Karena harus kita sadari bersama khonifillah bahwasanya kita ketika keluar, kita tidak hanya membawa nama diri kita tok. Ketika kita bermuamalah kepada manusia, kita tidak membawa nama diri kita saja, tapi juga membawa nama dakwah kita. Nah, membawa nama manhaj salafi. Tentunya sungguh sangat memprihatinkan kalau kemudian muncul cemoohan dari manusia, katanya mengikuti salaf tapi akhlaknya jauh dari bimbingan salaf. Katanya mengikuti salaf tapi ketika bermuamalah, ketika berdagang, ketika berhutang, ketika berbicara ternyata jauh dari bimbingan salaf. Karena manhaj ini bukan hanya sekedar pengakuan tok, dan tidak hanya pada perkara ibadah saja. Ya, nama manhaj adalah thariqah, mencakup semua aspek kehidupan kita, baik itu ibadah maupun muamalah. Hendaknya berusaha untuk mencocoki apa yang dibimbingkan oleh salafunal kiram ridwanullah alaih, dan yang terdepannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting. Karena terkadang manusia meremehkan sisi akhlak ini. Nah, dan orang yang paling berhak untuk kita berakhlak dengannya ya orang-orang yang terdekat dengan kita, mulai dari orang tua kita, keluarga kita, anak, istri. Kalau dia seorang laki-laki, kalau dia seorang perempuan berarti kepada suami, kemudian anak-anaknya, tetangganya, teman-temannya. Ini penting. Karena ahli sunnah menyeru kepada akhlak-akhlak yang mulia dan mencegah dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa ya'taqiduna anna akmalal mu'minina imanan wa yaqinan ahsanuhum a'malan wa akhlaqa. Ini dipegang.
Dan mereka meyakini bahwasanya mukmin yang paling sempurna keimanannya dan yang paling bagus keyakinannya, paling kuat keyakinannya adalah yang paling bagus amalannya. Demikian pula paling bagus akhlaknya. Nah, jadi antara iman dan akhlak ikhwani fillah berbanding lurus. Nah, berbanding lurus. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, akmalun nasi imanan ahsanuhum khuluqa. Dalam riwayat Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan orang-orang terpilih, yang terpilih di antara kalian adalah yang paling bagusnya terhadap wanita-wanita mereka. Orang terbaik, orang pilihan di antara kalian adalah apa? Yang paling bagus dalam mensikapi para wanita, mensikapi istri-istrinya, mensikapi putri-putrinya. Hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dan yang lainnya. Dari sini kita kata ya kawan bahwasanya kesempurnaan iman itu sebanding dengan bagusnya akhlak seseorang. Maka butuh untuk seorang selain memperbagus hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mentauhidkannya, dengan memperbagus ibadah, memperbagus hati, juga jangan sampai mengesampingkan untuk memperbagus akhlak dia. Nah, antum ketika bermuamalah dengan sesama talabah, sesama teman, ada yang di bawahnya, ada yang di atasnya, ada yang seumur sepadan, maka harus pandai-pandai dalam membawa diri, pandai-pandai dalam bermuamalah agar sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhi sifat-sifat buruk, mengumpat, saling caci mencaci, atau memberikan lakop-lakop yang buruk dalam berbicara. Ini penting. Jauhi ucapan-ucapan kotor. Biasakan mulut itu berucap dengan ucapan yang bagus. Karena sungguh perkara mulut ini perkara yang berbahaya, karena saking banyaknya manusia yang terjerumus ke dalam neraka dikarenakan buah dari lisannya. Buah dari lisan, buah dari ucapan kita, ternyata banyak manusia yang tersungkur ke dalam neraka karena lisannya. Maka Nabi SAW bimbingkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini pilihannya, siapa saja beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Wa asdaquhum aqwala. Dan mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling jujur perkataannya. Kenapa? Karena antara keimanan dan kejujuran juga seiring sejalan. Sebagaimana dusta dengan keimanan tidak akan mungkin bersama-sama. Dusta ikhwan gandengannya dengan nifaq. Sedangkan kejujuran gandengannya dengan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dari kedustaan dan menyeru kepada sikap as-sidq. Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hadis apa ini? Alaikum bis-sidq, atas kalian untuk betul-betul
berpegang teguh dengan sifat kejujuran. Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Hadisnya apa, Hindi? Baik, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahihain. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqa. Dalam riwayat wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa, bersama. Nah, ini perintah terkait untuk berbuat sidq, berbuat jujur. Dan sebaliknya Rasulullah SAW juga peringatkan, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan mengantarkan kepada perbuatan kefajiran, dan kefajiran mengantarkan ke neraka. Nah, jadi ini salah satu prinsip yang hendaknya betul-betul dipegang erat, bahwasanya ahli sunnati wal jamaah mereka hendaknya asdaquhum aqwala, orang yang paling jujurnya dari sisi perkataan. Karena sungguh tidak ada maslahat sama sekali pada dusta, ya kawan. Kedustaan itu tidak ada kemaslahatan sama sekali. Wa ahdahum ila kulli khairin wa fadilah wa ab'aduhum min kulli radhilah. Dan mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling memberi petunjuk kepada semua kebaikan dan keutamaan, dan yang paling jauh dari semua perkara-perkara yang hina. Maka jauhkan diri dari hal-hal yang bisa menghinakan diri kita, ikhwan. Jauhkan diri dari tempat-tempat ribah, tempat-tempat yang meragukan, tempat-tempat maksiat. Makanya kita dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menoleh kepada majelis-majelis yang di situ laghwun, majelis sia-sia. Wa idza marru bil laghwi marru kiramah. Kalau lewat di tempat-tempat yang seperti itu hendaknya melewati dalam keadaan mulia, bukan tolah-toleh, bukan berusaha untuk ikut melihat, tapi hendaknya lewat dengan menjaga diri, menjaga kemuliaannya. Qala wa ya'muruna bil qiyami bi syara'id din ala ma jaa'a an nabiyihim fiha wa fi sifatiha wa mukammilatiha. Kemudian prinsip selanjutnya adalah bahwasanya ahli sunnah menyeru untuk menegakkan syariat-syariat agama ini. Wa ya'muruna bil qiyami bi syara'id din, menyeru manusia agar menegakkan syariat agama. Dan seruan ini umum, baik rakyat maupun penguasa. Karena terkadang sebagian kelompok akhwan mereka mengklaim menunaikan prinsip ini, tapi hanya diarahkan kepada para penguasa saja. Dalam artian penguasa yang dituntut untuk menegakkan syariat Allah, berhukum dengan hukum Allah. Nah, itu kondisi yang paling afdalnya, ketika para penguasa berhukum dengan hukum Allah, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita memohon pada Allah agar para penguasa diberi hidayah untuk bisa menegakkannya. Tapi banyak dari mereka lalai bahwasanya penegakan syariat Allah juga juga dituntut atas setiap individu. Mulai dari pribadi kita, tegakkan syariat Allah pada pribadi kita dengan menunaikan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
tentunya sesuatu yang ironis, demonstrasi menuntut ditegakkannya hukum Allah, tapi ketika mampir makan tangan kiri. Nah, ini mau tegak syariat Allah bagaimana? Syariat Allah yang sangat mudah untuk dia tegakkan saja, dia sendiri tidak bisa menegakkan untuk diri sendiri, mau bagaimana mau menegakkan syariat yang sifatnya meluas. Nah, makanya di antara bimbingan para ulama kita, tegakkan syariat Allah pada diri kita pribadi, kemudian di keluarga kita yang kita mampu. Biiznillah tabaraka wa ta'ala, ketika kaum muslimin betul-betul jujur dalam mengupayakan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalan untuk terwujudnya khilafah. Nah, karena pemimpin yang baik akan Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada rakyat yang baik. Sebagaimana munculnya pemimpin yang zalim sebagai iqab, ya, sebagai ujian dan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Ya, sebagian orang zalim dikuasakan atas orang zalim yang lain karena perbuatan mereka. Sehingga di sini ya ikhwan, penting apa yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya ahli sunnah memerintahkan untuk menegakkan syariat agama ini pada pribadi kita pertama kali, kemudian menyeru untuk lebih meluas sampai tegaknya syariat dalam kehidupan bernegara dengan tercapainya khilafah ala ma jaa'a an nabiyihim fiha wa fi sifatiha wa mukammilatiha, dan menegakkan syariat tersebut sesuai dengan apa yang nabi mereka datang dengannya. Nah, bukan apa menegakkan syariat sesuai dengan akal masing-masing, tidak, tapi sesuai dengan apa yang nabi datang dengannya. Wa fi sifatiha, dan dalam sifat-sifatnya. Wa fi mukammilatiha, dan juga dalam penyempurnanya. Berupaya untuk betul-betul mencocoki. Dan sebaliknya, wat tahdzir an mufsidatiha wa munaqqisatiha. Dan ahli sunnah prinsip berikutnya adalah memperingatkan dari hal-hal yang merusak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengurang-uranginya, dengan memperingatkan umat dari kebid'ahan dan pelaku bid'ah, karena sungguh kebid'ahan ini hakikatnya adalah merusak, dan pengerusakan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka melakukan pengerusakan tapi tidak sadar dia telah merusak, sehingga terus-menerus diperjuangkan. Makanya tidak heran kalau peringatan Nabi SAW sangat banyak tentang kebid'ahan dalam khutbah-khutbah beliau. Qala rahimahullah, wa yarawna al-jihada fi sabilillahi madiyan ma'al barri wal fajir wa annahu durwatu sanamiddin. Dan ahli sunnah berkeyakinan bahwasanya jihad fi sabilillah itu terus-menerus ada dan berjalan bersama dengan penguasa yang saleh maupun penguasa yang fajir, yang banyak melakukan kejahatan, selama dia masih di atas keislaman dan perjuangan yang ditegakkannya adalah memperjuangkan Islam. Ketika diseru untuk berjihad di jalan Allah, maka seruan tersebut harus diikuti. Naam. Wa annahu dzurwatu sanamiddin, dan bahwasanya jihad itu adalah puncak dari puncak agama ini. Puncak tertinggi agama ini adalah jihad. Sebagaimana Rasulullah SAW telah tegaskan, Ra'sul amril Islam wa amuduhus salah wa dzurwatu sanamihi al jihadu fi sabilillah. Pokok segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah
jihad fi sabilillah. Man sahabiyuhu wa man akhrajah indak ya Hudzaifah. Hadis Mu'adz bin Jabal rawahu Tirmidzi. Naam. Dan jihad ini akhwan melingkupi, kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, jihad al-ilmi wal hujjah wa jihad as-silah, yaitu jihad dengan ilmi dan hujjah jenis yang pertama. Nah, jihad menggunakan ilmu dan hujjah dengan penjelasan-penjelasan, dengan dakwah. Kemudian yang kedua, jihad dengan senjata. Ini dua jenis jihad yang kedua-duanya khonifillah masuk dalam kategori fi sabilillah. Maka sungguh dari kedua jenis jihad ini yang terbuka jalannya bagi kita semua adalah jihad jenis yang pertama, jihadul ilm, jihad dengan ilmu. Maka jalan yang kita berada di atasnya khonifillah merupakan jalan yang sangat utama. Nah, jalannya sangat utama. Kita duduk di sini mempelajari agama Allah bukan sesuatu yang sia-sia, bukan sesuatu yang sepele. Tapi itu adalah masuk kategori jihad fi sabilillah. Jihad dengan ilmu. Karena tentunya untuk bisa menyampaikan ilmu butuh kita belajar. Tidak serta-merta seorang mau berdakwah, tidak. Butuh dia belajar, butuh dia mengisi terlebih dahulu dirinya dengan ilmu. Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Bagaimana seorang mampu memberi, mau berbagi kalau dia tidak memiliki? Nah, tayyib. Ini kalau seorang mau mau betul-betul jihad dari isi ilmu, bukan hanya sekedar copy paste. Walaupun kadang dia tidak membaca, tidak tahu artinya, sudah copy paste sebar kemana-mana, kemudian beranggapan dia telah memenuhi apa yang disuruh oleh Nabi SAW dalam jihad bil ilm. Kita harus berhias dulu dengan ilmu, berupaya untuk mengisi diri kita dengan ilmu, belajar. Kemudian jihad yang kedua, jihad dengan senjata, berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di medan perang. Qala wa annahu fardun ala kulli muslimin an yudafi'a 'anid dini bi kulli mumkinin wa mustata'in. Dan bahwasanya merupakan kewajiban atas setiap muslim untuk membela agama ini dengan semua perkara yang dimungkinkan dan yang dimampui. 6 titik sampai di sini, akhwan. Allah Subhanahu wa taala telah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Di surat apa ini? Isnan. Taib. Dalam surat As-Saff sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menyeru agar kita semua menjadi penolong-penolong agama Allah. Dan sesuai dengan upaya kita dalam menolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Allah akan tolong kita. Sebagaimana janjinya, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kalian. Jadi jangan seseorang merasa ketika menyisihkan waktunya, konsentrasi dalam membela agama Allah, kemudian dia akan disia-siakan. Ini adalah su'udzan billah. Tapi wajib untuk kita yakin ketika kita memperjuangkan agama Allah dengan semua sisi-sisinya, termasuk dalam sisi ilmu. Kemudian juga dalam sisi yang lain dengan mengupayakan adanya sarana dan prasarana untuk dakwah ini.
bentuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah akan menolong kita dan mengokohkan diri-diri kita sebagaimana janjinya dalam ayat tadi. Nah, qala rahimahullah wa min usulihimul hathu ala jam'i kalimatil muslimin. Maka ini diberi tanda sebelumnya, kawan. Ini sudah kalimat baru. Termasuk di antara prinsip pokok ahli sunnati wal jamaah adalah al-hathu ala jam'i kalimatil muslimin, yaitu mendorong, menghasung manusia untuk apa? Bersatu. Al-hathu ala jam'i kalimatil muslimin, memberikan dorongan untuk menyatukan kalimah kaum muslimin, menyatukan di atas apa? Di atas tauhid dan sunnah. Bukan bersatu yang penting kaum muslimin bersatu tanpa meluruskan akidah dan tauhid. Tapi persatuan yang diseru oleh ahli sunnati wal jamaah adalah persatuan di atas al-haq, persatuan di atas tauhid, persatuan di atas akidah yang lurus. Karena itulah yang diseru oleh para anbiya war rasul, menyuruh manusia agar mentauhidkan Allah walaupun mereka dicela, dituduh sebagai pemecah belah. Makanya sungguh perkara yang harus kita junjung tinggi, yaitu menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan di antara sesama ahli sunnah. Karena ini perkara yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua di atas tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Ahli sunnah orang yang terasing, dan dengan keterasingan mereka butuh untuk mereka saling bahu-membahu, saling menyokong, saling membela, saling menghibur atas musibah, atas keterasingannya. Ya namanya keterasingan, ikhwan, butuh ada yang menghibur, butuh ada yang mengokohkan. Bukan malah sebaliknya untuk saling menjegal dan saling menjatuhkan. Qala wasa'i fi taqribi qulubihim wa ta'lifiha. Dan di antara prinsip pokok ahli sunnah adalah mengupayakan untuk mendekatkan hati-hati mereka dan menyatukannya. Dan perkara menyatukan hati, ya kawan, mendekatkan hati-hati yang berjauhan, ini perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu memberikan perhatian yang besar. Bahkan sampai-sampai beliau demi mendamaikan sebagian sahabat yang sedang ada masalah, beliau sampai mengakhirkan sholat jamaah. Ketika beliau berupaya untuk mendamaikan apa yang terjadi di Bani Amr ibn Auf, sampai beliau mengakhirkan sholat. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya perkara tersebut, mengupayakan untuk mendekatkan hati, mengupayakan untuk menyatukan hati. Makanya apa saja yang bisa menjadikan hati itu saling bermusuhan sangat dicela di dalam agama ini. Contohnya ghibah, namimah, kan ini akan merusak ukhuwah. Nah, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan la yadkhulul jannata qattat ainamam, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba, orang yang suka namimah, berupaya menukil perkataan, mengutip perkataan satu ke yang lainnya dengan tujuan untuk membuat kerusakan. Maka hati-hati. Media yang ada pada saat ini sangat mudah untuk seorang terjatuh dalam perbuatan tersebut. Maka jangan sampai seorang menjadi yang paling celaka dengan memposisikan diri menjadi orang yang membuat kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin, terkhusus di tengah ahli sunnati wal jamaah.
seharusnya kita mengupayakan ini, yaitu taqribul qulub wa ta'lifuha. Dan Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mampu, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita hanya menempuh sebab atau menjadikan hati bisa bersatu, ya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Anfal, wa allafa bainahum. Naam. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa allafa baina qulubihim. Allah lah yang mempertautkan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Seandainya engkau wahai Nabi menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini, maka engkau tidak akan mampu untuk menyatukan hati-hati mereka. Akan tapi hanya Allah lah yang mampu untuk menyatukan hati-hati mereka. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu azizun hakim, zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, hal ini untuk kita bisa bersabar dan juga tidak terlalu dihantui kesedihan ketika upaya dalam menyatukan kalimah, menyatukan hati ternyata belum juga terwujud. Kenapa? Karena yang mampu menyatukan hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh yang sangat diharapkan dari ahli sunnati wal jamaah, rijalan wa nisaa, baik laki-lakinya maupun perempuannya, namun untuk banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala satukan kalimat ahli sunnah di atas al-haq. Satukan kalimat ahli sunnah di atas al-haq. Karena musuh-musuh Allah, ikhwan, mereka mengarahkan semua upaya untuk bisa mencapek-capek ukhuwah, mencapek-capek persatuan ahli sunnah. Karena tidak ada yang ditakuti oleh orang-orang kafir, dari kalangan musyrikin maupun munafikin, kecuali apa? Kokohnya ahli sunnati wal jamaah. Maka diupayakan dengan segala hal untuk mereka bisa dicapik-capik, dengan diselundupkan para penyusup yang menimbulkan keonaran, menimbulkan namimah dan seterusnya. Tidak heran, karena ini banyak terjadi di negeri-negeri yang di situ dakwah ahli sunnah kokoh tegak. Maka hendaknya seorang sunni betul-betul sadar tentang perkara ini dan tanggap. Jangan sampai dia termakan oleh fitnah, termakan dengan mudah, sehingga antara dia dengan saudaranya sangat mudah untuk berpecah. Dan kalimat ini sangat bagus dari Imam Sa'di. Prinsip ahli sunnah adalah al-hathu ala jam'i kalimatil muslimin was-sa'yu fi taqribi qulubihim wa ta'lifiha. Dan mengupayakan untuk mendekatkan hati-hati mereka dan menyatukannya. Dan sebaliknya, wat tahdziru minat tafarruqi wat ta'adi wat tabaghud, dan memperingatkan dari perpecahan, dari permusuhan, dan dari saling membenci. Wala amalu bi kulli wasilatin tusilu ila hada, dan dia mengupayakan dengan semua cara, semua sarana yang bisa menyampaikan kepada hal ini. Kalau memang kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa, di antara upaya kita ya berdoa. Upaya kita adalah berdoa, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala satukan kalimah ahli sunnah. Demikian pula dengan apa? Dengan menahan diri untuk tidak ikut menjadi apa? Bahan bakar api fitnah pada setiap fitnah-fitnah yang muncul. Dengan demikian seorang akan selamat dan seorang akan memiliki andil dalam kebaikan. Kenapa? Karena dia berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira doa mereka-mereka yang tidak dikenal,
doa orang-orang yang berada di rumahnya, para ummahat yang ada di rumahnya kemudian sia-sia. Tidak. Nah, ketika tidak mampu ikut andil dalam dakwah secara nyata, maka di antara yang dibutuhkan doa. Nah, doa memohon pada Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan dakwah dan berkembangnya dakwah. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.